Dulu aku dihina karena miskin. Sampai-sampai aku harus relakan Cindy menikah dengan laki-laki lain. Dan sekarang aku sudah kaya raya. Tapi Cindy sudah jadi janda. Jadi sekarang Mas Fahri udah jadi pengusaha. Kalau aja dulu. Seharusnya kamu tahu diri, Fahri. Gajimu yang cuma pegawai biasa mana mungkin bisa memenuhi kebutuhan Cindy, anaknya seorang pengusaha. Saya janji, Pak. Saya akan kerja keras mencari uang untuk bisa membahagiakan Cindy ke depannya, Pak. Bertahun-tahun kamu kerja, belum tentu menjadi pengusaha yang sukses. Saya sudah menjodohkan Cindy dengan anak mereka saya. Lelaki yang memang pantas untuk mendampingi Cindy. Kalau aja almarhum papa aku nggak menentang hubunganku dengan Mas Fahri cuma karena materi, saat ini pasti aku yang jadi istrinya. Ya nggak mungkin lah. Aku kan sudah punya istri. Sekarang papa aku udah nggak ada, udah meninggal. Gak ada salahnya kan kalau kita balikan lagi. Lah, kok rumah ini nggak kekunci ya? Jangan-jangan ada maling masuk? Ada tamu. Cindy, kamu ngapain di rumah ini? Rumah ini udah jadi milik aku lagi. Kamu godain suami aku supaya kamu bisa kembali sama dia, terus kamu bisa mendapatkan rumah ini lagi. Perempuan yang nggak tahu diri. Pergi kamu dari rumah ini. Dan sekarang juga keluar kamu dari sini. Pergi kamu, pergi. Bukan aku yang keluar dari sini. Kamu ada di rumah ini, Mas. Kamu gak usah jelasin sama aku apapun lagi. Aku tahu di belakang aku kalian berdua pacaran kan. Apa kurang aku, Mas? Kamu bilang sama aku kurang apa sebagai istri? Buat aku kamu istri yang sempurna, istri yang terbaik. Aku hilaf, Hana. Istighfar, Kang. Karena kamu sudah menjalin hubungan lagi dengan mantan kamu. Kamu sudah berbuat dosa. Gak ada yang berbuat dosa di rumah ini. Nih, kamu lihat. Kalian sudah menikah? Iya. Ya, jadi kamu harus ikhlas. Aku gak akan pernah bisa ikhlas. Program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Aninda Official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Aninda Official berdasarkan catatan kasus. Aninda Official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Untung aja hari ini kamu ada waktu luang. Jadi kamu bisa nemenin aku lihat rumah ini. Aku harus angkat telepon dari klien sana. Iya, Mas. Mbak Hana ya? Cindy ya? Saya kesini sama suami saya. Oh ya? Mas? Fahri. Cindy. Sepertinya kalian berdua sudah saling kenal ya? Enggak, aku belum pernah kenal sama dia ya. Baru kenal aja di sini. Ayo, silakan masuk lihat-lihat. Aku boleh tahu kenapa kamu jual ini? Ini tuh rumahku sama mantan suamiku dulu. Ya, karena banyak memorinya, jadi kayaknya lebih baik setelah dipikir-pikir dijual aja. Aduh, aku minta maaf ya, kayaknya aku salah nanya dia sama kamu. Ah, nggak apa-apa. Yaudah yuk aku tunjukin kamar sama ruang lainnya. Iya. Aku ingin cepat-cepat selesai kuliah, punya kerjaan, dan langsung lamar kamu. Aku juga pengen cepet-cepet nikah sama kamu. Dari dulu sampai sekarang gak ada yang berubah dari Mas Fahri. Dia mantan terbaik aku. Setelah bertahun-tahun, aku gak menyangka akan bertemu kembali dengan Cindy, mantan terindahku. Mas, gimana menurut kamu? Kamu cocok gak sama rumah ini? Dan harganya cocok gak sama kamu, Mas? Harusnya kamu gak usah nanya sama aku. Kalau kamu memang suka, aku pasti juga ikut suka. Pokoknya apapun pilihan terbaik kamu, aku ikut. Sepertinya Mbak Hana ini istri yang terbaik ya? Hana memang istri terbaik, tapi kamu mantan terbaik. Kita jadikan di rumah ini, Mas? Jadi mungkin minggu depan kita bisa langsung settlement, kita proses pembayaran, nanti kita bayar cash. Wah, cash? Kayaknya suaminya pengusaha yang hebat ya. Soalnya rumah ini kan harganya lumayan tinggi. Alhamdulillah suami saya ini pengusaha yang sukses. Kami juga membeli rumah ini untuk investasi anak kami. Jadi sekarang Mas Fahri udah jadi pengusaha. Kalau aja dulu. Seharusnya kamu tahu diri, Fahri. Gajimu yang cuma pegawai biasa mana mungkin bisa memenuhi kebutuhan Cindy, anaknya seorang pengusaha. Saya janji, Pak. Saya akan kerja keras mencari uang untuk bisa membahagiakan Cindy ke depannya, Pak.
Bertahun-tahun kamu kerja, belum tentu menjadi pengusaha yang sukses. Saya sudah menjodohkan Cindy dengan anak muda saya, lelaki yang memang pantas untuk mendampingi Cindy. Kalau aja almarhum papa aku nggak menentang hubunganku dengan Mas Fahri cuma karena materi, saat ini pasti aku yang jadi istrinya. Dulu aku dihina karena miskin. Sampai-sampai aku harus relakan Cindy menikah dengan laki-laki lain. Dan sekarang aku sudah kaya raya. Cindy sudah jadi janda. Mas, kok kamu diam? Enggak. Maaf, aku ada yang aku pikirin tadi di kantor, masalah sedikit, tapi nggak apa-apa kok. Ya udah, berarti kan nggak ada lagi yang harus dibicarakan. Sudah selesai semua. Kita pulang dulu ya. Iya, paling nanti kita atur lagi ya waktu untuk ketemunya, Ya. untuk bahas pembayarannya. Makasih ya Mbak Cindy. Ya, terima kasih ya. Kenapa pernikahanku kandas, sedangkan pernikahan mantan terindahku terlihat begitu bahagia? Aku cemburu, benar-benar cemburu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana rumahnya? Kalian jadi beli kan? Insya Allah. Pembayaran dan surat-suratnya segera diurus, Bu. Rumahnya bagus gak, Ma? Bagus dong, sayang. Kenapa aku harus bertemu lagi dengan Cindy? Susah payah aku melupakannya. Aku berusaha untuk bahagia bersama istri dan anakku sekarang. Tapi kenapa dia harus kembali datang? Mas kamu kenapa melamun sih? Kamu kepikiran rumahnya Cindy tadi ya, Mas ya? Ada yang kurang cocok ya, Mas? Apa, Mas? Kamu Enggak apa-apa, aku belum makan, jadi agak lemes dan nggak bisa konsentrasi. Maaf ya. Ya Allah, aduh aku sampai lupa, Mas. Yaudah aku siapin kamu makanan. Sebentar ya, Mas ya. Bentar ya, Bu. Sayang, masuk. Iya. Ya, Ma. Tadi Ibu nggak salah dengar kan? Sini Ibu mau ngomong. Kata Hana pemilik rumah itu bernama Cindy. Kok namanya sama seperti mantan kamu dulu? Iya Bu, itu memang Cindy mantan. Terus, apa Hana tahu soal ini? Enggak Bu, tapi aku mohon sama Ibu, jangan sampai Hana tahu tentang Cindy. Aku nggak mau rumah tanggaku berantakan. Lagian juga aku ketemu sama Cindy juga seminggu sekali untuk tanda tangan aja. Setelah itu aku nggak bertemu lagi, jadi ya nggak akan ada apa-apa juga. Fahri, Cindy itu cuma masa lalu kamu. Jadi jangan kamu masukkan ke dalam rumah tangga kamu yang sedang bahagia ini. Ingat itu, kamu harus janji. Aku janji. Aku mau makan dulu. Alhamdulillah, surat-surat dan pembayaran semuanya lancar. Berarti urusan kita selesai ya? Baru juga ketemu, udah pisah lagi aja. Berat banget rasanya. Kalau saja aku bisa memilih, aku masih ingin sekali bertemu kembali dengan Cindy. Aku harus sadar diri, aku ini sudah beristri. Hana istri yang baik. Sedangkan Cindy hanya seorang mantan. Mas, bentar ya, Mas ya. Ibu nelfon. Sebentar ya. Ya. Aku lihat pernikahan kamu bahagia ya. Bahagia sekali. Sudah punya anak juga sekarang. Kayaknya ini pertemuan terakhir kita. Lebih baik kayak gini sih. Sebaiknya seperti itu. Sebatas mantan. Kamu ngapain di sini? Aku tuh baru aja keterima di perusahaan ini. Kamu sendiri ngapain di sini? Ini perusahaanku. Aku nggak nyangka banget bisa ketemu kamu lagi di sini. Sekarang kamu kerja di depanku. Aku nggak tahu loh kalau ini perusahaan kamu. Tapi lucu banget ya. Apa jangan-jangan kita emang harus balikan? Jadi ini perusahaannya Mas Fahri. Kebetulan banget ada lowongan pekerjaan di sini. Aku harus bisa kerja di sini supaya aku bisa deket-deket lagi sama Mas Fahri. Sejujurnya, aku juga nggak bisa ngelupain kamu. Pernikahanku memang membahagiakan. Aku bersyukur banget dengan pernikahanku. Aku nggak tahu kenapa yang aku rasain bahwa kamu selalu ada di hati aku. Ya udah, kalau gitu kenapa kita nggak coba balikan aja? Ya nggak mungkin lah. Aku sudah punya istri. Aku nggak peduli kalau kamu udah punya istri. Lagian kan hubungan kita putus bukan karena kita saling benci atau ada yang mendua. Karena emang almarhum bapak aku nggak pernah nyetujuin kamu. Sekarang bapak aku udah nggak ada, udah meninggal. Gak ada salahnya kan kalau kita balikan lagi. Nah, ini dia rumahnya. Bagus gak? Tapi kayaknya ada beberapa dekorasinya yang ibu kurang cocok deh. Kayak itu tuh. Iya Bu, nanti aku bakalan renovasi sedikit-sedikit. Ibu, Iya sayang. kok di sini ada foto Bapak? Masa sih? Coba Ibu lihat. Ini kan Cindy, pemilik rumah ini sebelumnya. Jadi dia kenal sama Mas Fahri. Tapi ada hubungan apa ya mereka? Adele, coba kamu lihat kamar kamu dulu ya nak. Iya, Nek. Cindy ini
mantan pacarnya Fahri zaman kuliah dulu. Tapi hubungan mereka putus karena bapaknya Cindy nggak menyetujui hubungan mereka. Tapi kenapa Mas Fahri nggak cerita sama aku, Bu? Kenapa dia harus sembunyiin ini? Mungkin saja Fahri nggak mau buat kamu cemburu. Nggak bisa, Bu. Pokoknya aku harus temuin dia. Aku mau tanya soal ini. Aku titip Adel ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang. Bapak ada? Ada, Bu, di ruangan. Makasih. Ayo, nanti kita makan siang di kafe yang baru buka itu ya. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin dalam, Siang. semakin aku tersesat, terperangkap godaan syahwat. Mas Fahri, Kamu datang ke sini nggak bilang dulu. Biasanya kan telepon dulu. Aku kesini karena ada hal yang mau aku tanyain ke kamu, Mas. Apa benar Cindy itu mantan pacar kamu? Kamu tahu dari mana? Nggak penting aku tahu dari mana. Aku mau kamu jujur sama aku sekarang, Mas. Sebelumnya maaf ya. Ada alasan kenapa aku nggak kasih tahu kamu sebelumnya. Karena aku pikir nanti kamu akan cemburu, kamu akan punya beban pikiran. Kasih tahu mantan itu kan cuma masa lalu, dan pertemuan kemarin juga pertemuan sebentar, buat aku nggak penting dan memang nggak ada apa-apa. Oke, aku maafin kamu. Tapi aku minta tolong, Mas, sama kamu. Tolong kamu jangan sembunyiin apapun dari aku. Kalau kamu terbuka itu akan jauh lebih baik, Mas. Aku janji. Kayaknya aku harus pindahin kamu ke cabang lain. Kenapa? Emang kamu udah gak mau ketemu sama aku lagi? Istriku kayaknya sudah mulai tahu tentang kamu. Aku nggak mau sampai dia benar-benar tahu kalau kita pacaran. Aku gak bisa, aku gak mau jauh-jauh dari kamu. Aku juga bingung sih. Yaudah, kamu tenang aja sih. Tugas kamu cuma yakinin dia kalau kamu emang udah gak pernah ketemu sama aku lagi. Aku akan berusaha lagi untuk meyakinkan dia lebih baik. Iya, udah, kamu tenang aja. Aku kan besok ulang tahun. Kamu gak mau beliin aku apaan kayak gitu? Silakan, Pak. Tapi kok kamu beli 2? Satu lagi buat siapa? Ini buat istriku. Emang dia ulang tahun juga? Enggak, dia nggak ulang tahun. Cuman aku nggak enak aja kalau aku nggak beliin dia. Mau bikin dia senang. Enak banget istrinya. Gak perlu nungguin ulang tahun aja dibeliin cincin juga. Aku nggak tahu harus percaya sama suamiku atau feeling aku. Apa ini, Mas? Buat kamu. Buat aku. Buka dong. Hari ini bukan hari ulang tahun aku loh, Mas. Kenapa bisa ketukar? Oh iya, tadi itu mungkin ketuker pas ngasih barangnya. Gak apa-apa, biar tuker lagi ya. Masa sih salah ambil? Kenapa perasaan aku jadi gak enak begini ya? Untung aja tadi malam aku sempat lihat nama tokonya, jadi aku bisa cari tahu. Permisi, Mbak. Ya, Bu, bisa saya bantu? Kemarin ada laki-laki yang beli perhiasan di sini nggak ya, Mbak? Bapak itu membeli berlian buat pacarnya, Bu. Ibu gak menyangka sama sekali kalau Fahri masih menjalin hubungan dengan mantannya itu. Ibu benar-benar minta maaf sama kamu ya, Hana. Terus sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Aku nggak tahu, Bu. Pikiran aku buntu. Aku nggak nyangka akan seperti ini. Rasanya hati aku benar-benar sakit sekali. Aku yang akan buat istrinya minta pisah dari Mas Fahri. Untung aja aku berhasil nuker perhiasan itu. Kamu yang nuker perhiasan itu. Bisa aku terpaksa ngelakuin itu. Sampai sekarang Hana belum tahu tentang hubungan kita. Kamu jangan gegabah. Tapi aku punya satu permintaan. Apa? Gimana kalau ternyata sekarang mereka pergi berdua? Mas Fahri keluar kota. Kenapa mendadak banget ya? Atau dia lagi sama Cindy? Tapi gimana kalau benar Mas Fahri sama Cindy? Ibu mengerti perasaan kamu, tapi kamu gak boleh larut dalam kesedihanmu. Gimana kalau kita sekarang ke rumah barumu, kita beres-beres di sana? Kamu mau kan? Iya, Bu. Kok rumah ini nggak kekunci ya? Jangan-jangan ada maling masuk. Ada tamu. Cindy, kamu ngapain di rumah ini? Rumah ini udah jadi milik aku lagi. Kamu godain suami aku supaya kamu bisa kembali sama dia, terus kamu bisa mendapatkan rumah ini lagi. Gitu kan? Perempuan yang gak tahu diri. Jangan harap kamu bisa merusak rumah tangga anak saya. Pergi kamu dari rumah ini. Dan sekarang juga, keluar kamu dari sini. Pergi kamu, pergi. Kamu ada di rumah ini, Mas.
Kamu gak usah jelasin sama aku apapun lagi. Aku tahu di belakang aku kalian berdua pacaran kan. Aku sebagai istri kurang apa, Mas? Apa kurang aku, Mas? Kamu bilang sama aku kurang apa sebagai istri? Aku kurang cantik, aku kurang bisa bikin kamu bahagia atau apa kamu bilang, Mas? Kamu nggak kurang apa-apaan. Buat aku kamu istri yang sempurna, istri yang terbaik. Tapi di sisi lain, Cindy ini mantan terbaik buat aku. Dia tiba-tiba datang di dalam kehidupan aku dan aku hilaf, Hana. Aku benar-benar minta maaf. Aku gak bisa maafin kamu. Aku gak akan pernah bisa menerima pengkhianatan kamu, Mas. Kecuali kamu putusin perempuan ini. Istighfar kamu, karena kamu sudah menjalin hubungan lagi dengan mantan kamu ini. Kamu sudah berbuat dosa. Nggak ada yang berbuat dosa di rumah ini. Nih, kamu lihat. Kalian sudah menikah. Iya. Aku menikah siri semalam. Sekarang rumah ini udah jadi milik aku lagi. Mas Farid sendiri yang beliin. Harusnya kamu tuh bisa mikir. Kalau kamu menyakiti hati istri kamu, berarti kamu juga menyakiti hati ibu. Karena kami sama-sama perempuan. Ibu bisa merasakan gimana rasa sakit istri kamu. Aku ini benar-benar mencintai Hana, Bu. Tapi tiba-tiba Cindy datang dan aku memang dari dulu belum bisa melupakan Cindy. Ibu tahu sendiri bagaimana kisah aku sama Cindy dulu. Aku benar-benar hilaf. Aku minta maaf sama kamu. Aku benar-benar menyesal. Udahlah sayang, kamu nggak usah ngerasa bersalah kayak gitu. Kita kan nggak ada yang ngerencanain buat ketemu. Ini semua tuh takdir. Aku sama Mas Farid cuma mau bahagia aja. Jadi kamu harus ikhlas. Aku gak akan pernah bisa ikhlas. Hati aku rasanya sakit sekali. Suamiku sudah menikah siri dengan mantannya. Dan sekarang rumahku pun juga diambil perempuan itu. Besok, apa lagi yang akan diambil dari aku? Ibu juga gak akan pernah bisa terima pernikahan kalian. Bu. Mas. Kamu nggak usah ngejar. Kalau kamu desek dia bisa minta pisah sama kamu. Kamu nggak mau kan pisah sama dia? Aku harus bicara sama dia. Minimal aku harus menghibur dia. Aku nggak bisa ngeliat anak kayak gitu. Sekarang Hana pasti merasa hancur sekali. Kamu nggak salah sayang. Cinta nggak ada yang salah. Aku gak sanggup. Jangan menyerah ya Hana. Jangan lepaskan suami kamu. Ingat kamu sudah punya anak. Kalian menikah sudah 10 tahun. Kamu jangan mau kalah dengan perempuan itu ya. Kalau kamu menyerah, dia pasti akan senang karena dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Ibu tahu kamu sedih. Tapi tolong, jangan ambil keputusan di saat kamu emosi ya. Ibu mohon sama kamu. Demi anak kamu, demi ibu. Tolong kamu jangan pisah ya. Ibu mengerti sekali. Hati kamu sakit, hati kamu hancur. Tapi anak kamu, pasti dia akan lebih hancur kalau lihat ibu dan bapaknya berpisah. Gak ada pilihan lain. Aku akan memilih untuk bertahan demi anak kita, Mas. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Kamu memang benar-benar istri yang terbaik buat aku. Aku pergi kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tahu kamu bukan bertahan, tapi kamu ngajakin aku perang kan? Aku kasih tahu ya dari sekarang, mendingan kamu mundur. Daripada nanti kamu sakit, sekarang aja kamu udah kalah dari aku. Aku gak akan pernah kalah dari seorang mantan. Aku udah bukan mantan lagi. Aku udah jadi istri keduanya Mas Fahri. Dan kamu tahu, daripada kamu, dari istri satu-satunya jadi istri pertama. Ibarat kurva, aku naik terus. Bisa jadi aku dari istri kedua jadi istri pertama. Terus kamu bisa jadi juga dari istri pertama jadi mantan. Kamu salah. Kamu kalau mimpi jangan terlalu tinggi. Aku gak akan pernah menyerah. Kamu ini belum menang. Dan kamu gak akan pernah bisa menang. Tapi aku yakin, aku akan jadi istrinya Mas Fahri satu-satunya. Dan jadi istri yang terbaik. Pernikahanku sudah berjalan 10 tahun. Gak mungkin gak aku perjuangkan. Aku harus kuat. Aku gak boleh menyerah sebelum aku berjuang mati-matian demi anak aku. Nah, sudah sampai kita. Ayo masuk sayang. Kita kan pengantin baru. Sin, aku juga harus adil dong sama Hana. Biarkan aku malam ini ke tempat dia ya. Ya udahlah. Ibu. Ibu kok tiba-tiba kesini, Bu? Biasanya Ibu kalau ada apa-apa selalu ngabarin dulu. Kenapa, Bu? Soalnya Hana kena penyakit cacar air. Daripada ketularan, jadi Ibu mutusin untuk tinggal di sini beberapa hari. Nggak apa-apa kan? Ini kan rumah Ibu juga, rumah Dela, rumah Hana juga, Bu. Santai aja. Ibu mau kapanpun tinggal di sini silahkan. Iya Bu, kan kita bisa jadi lebih dekat. Makasih ya. Ngerawat orang tua dan anak kecil itu kan ngerepotin banget. Tapi nggak mungkin kan aku nolak di depan Mas Fahri. Nanti Ibu di kamar tamu aja, Be. Aku mau ke tempat Hana dulu. Aku khawatir sama dia. Ada dulu. Jangan. Sebaiknya jangan jenguk dulu. Nanti daripada ketularan lo. Oh gitu ya.
terpaksa mengirim ibu dan anakku ke rumah Maduko. Dewi bisa menyadarkan mengirim ibu dan anakku ke rumah Maduko. Sayang, aku ikut ke kantor ya. Ibu kayaknya kurang enak badan. Kepala ibu pusing banget. Kamu di rumah aja ya, bantuin ibu jagain Adel. Sin, kamu mendingan di rumah aja, jagain ibu. Karena kamu bisa nunjukin sama ibu kalau kamu bisa jadi menantu dan istri yang baik. Juga sosok yang baik juga buat Adel. Memangnya tante ini siapa sih Pak? Kok tinggal di sini? Tante ini Sepupu bapak dari luar kota. Makanya kamu gak pernah lihat kan? Ya, kan sepupu bapak ini suatu saat nanti bakal jadi ibu. Ya, udah sekalian latihan dia deket sama kamu dulu, ya nggak? Yaudah, Adel ke kamar dulu deh. kenapa harus bilang sepupu sih? Kenapa nggak bilang aja langsung status aku? Aku nggak mau dia bingung punya dua ibu. Dia masih terlalu kecil. Kalau kamu nggak mau bikin Adel bingung, kenapa kamu punya istri dua? Kamu ini cari penyakit aja, Fahri. Harusnya kamu tuh sadar, punya istri satu aja sudah lebih dari cukup. Ya udah, ibu ke kamar dulu. Baru juga datang udah mulai protes soal status aku. Gini nih, gak enaknya harus tinggal satu atap sama mertua. Tiap hari pasti bakal dinyinyirin. Usil banget mulutnya. Tante, kok makanannya pedes sih? Kan aku gak suka pedes. Dikit. Cindy, banyak atau dikit itu tetap aja. Ada nggak bisa. Ya udah, kamu tambahin tuh sayurnya. Sekalian kamu suapin. Adel tuh biasa disuapin sama Hana. Adel, makannya cepet dikit dong. Kan tante masih ada urusan. Kata ibu gak boleh cepet-cepet Tante, ntar keselak. Wah, gak ibunya, gak neneknya. Sama aja nyebelinnya. Mimpi apa coba aku kemarin harus ngurusin anak tiriku ini? Terakhir. Akhirnya kelar juga aku nyuapin anak. Bawel bang. Minta ini, minta itu. Emang aku nih pelayan mereka apa? Tahu gitu nih aku kerja di kantor ketahuan. Udah mana tuh anak bawel banget lagi sama kayak neneknya. Lu terus kayaknya emang nggak bisa ya ngurusin ibu, ngurusin anak. Iya sih mas, aku emang agak kewalahan. Tapi itu semua karena aku tuh nggak terbiasa. Tapi aku yakin kok nanti lama-lama aku juga bisa ngurusin mereka semua. Malah mungkin aku bisa lebih baik lagi dari istri kamu yang satu lagi. Udah, aku mau kopi, tolong bikinin ya. Aduh mas, aku capek banget. Kamu buat sendiri aja ya. Ini cuma bikin kopi, nggak akan bikin kamu capek. Tolong bikinin. Iya, buatin. Wah, nih kopinya. Cepet banget bikinnya. Kamu gak kasih gula ya? Ya kan tadi aku udah bilang aku capek. Kamunya maksa. Ya udahlah, nggak usah protes. Cuma kasih gula sedikit, diaduk sebentar capek. Kayak gini-gini nih. Aku jadi ngebandingin kamu sama Hana. Hana tuh benar-benar telaten, benar-benar sabar ngurusin ibu, ngurusin anakku. Secapek apapun dia ngurusin rumah tangga seharian. Kalau aku datang apapun yang aku minta dia selalu sediain. Apaan sih mas? Aku nggak suka ya kalau kamu banding-bandingin aku sama Hana. Kalau kamu nggak suka, ya kamu berubah. Ya aku udah berusaha berubah. Kamunya aja sama yang lain gak ngertiin aku. Kalau nyusahin semuanya. Sebel. Kamu udah
nggak bete lagi kan? Enggak sayang. Tadi aku cuma emosi doang. Habisnya aku capek banget ngurusin seharian tuh anak kamu bawel. Sekarang kan udah waktu istirahat, udah waktunya sama kamu lagi. Pak, aku tidur sama bapak aja, nggak mau sama nenek. Kenapa Del? Kangen ya sama ibu? Iya, Pak. Aku nggak bisa tidur. Pak, telepon ibu ya. Ya udah, Papa teleponin. Kenapa sih anak ini kayaknya nggak puas-puas gangguin aku? Sengaja kayaknya nih anak. Dia bikin aku makin senewon aja deh. Han? Mas, Adil mana? Ini kebetulan Adil nyariin kamu. Sebentar. Hai, Ibu. Sayang. Loh, kok kamu belum tidur? Aku nggak bisa tidur soalnya ibu nggak ada di sini. Tapi kan ibu tetap ada di sini. Nanti kalau ibu udah sehat, kita bareng lagi ya. Tapi kamu harus janji sama ibu. Abis ini harus tidur, oke? Iya, Bu. Aku sayang ibu. Ibu juga sayang bapak kan? Bapak juga sayang ibu kan? Iya sayang. Ibu sayang sekali sama Adel. Ibu juga sayang sama Bapak. Bapak juga sayang sama Adel, juga sama ibu. Ya udah kalian lanjutin aja mesra-mesraannya. Nah, aku nggak bakalan ganggu. Yaudah ya, Bu. Aku mau tidur dulu. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu marah sama aku? Seharusnya kamu ngerti dong. Buat Adel, ini hal baru. Dia selama ini gak pernah jauh dari ibunya. Mas, aku tuh ngerti banget. Makanya aku gak pernah gangguin kalian. Tapi aku tuh seharian capek, tau gak? Terus sekarang tuh aku pengen berduaan sama kamu aja sampai gak bisa gara-gara anak kamu tuh. Kamu kan sudah tahu kalau aku sudah punya keluarga, aku sudah punya anak. Tapi anak kamu itu udah kelewatan nyebelinnya. Sekarang kamu nyalahin anak aku. Terus salah siapa dong? Salah aku? Udah kamu tidur lagi berdua sama anak kamu. Tar. Kamu ngapain kesini, Cindy? Kamu? Apaan sih? Kamu pura-pura cacar. Oh iya, aku tahu sekarang. Kamu sengaja ngirim anak sama mertua kamu ke rumah aku supaya aku kelihatan jadi istri yang buruk di mata Mas Fahri. Iya kan? Tapi itu nggak akan terjadi. Tapi sebaliknya, aku akan berusaha lebih keras lagi untuk ngebuktiin kalau aku ini istri yang baik, menantu yang baik, dan juga ibu yang baik buat anak kamu. Kamu lihat aja ya, aku bakal buktiin kalau kamu bakal ditendang. Gimana ini? Sekarang Cindy tahu sandiwara aku. Enak? Ini enak banget, Tante. Lihat nih, aku sampai habis. Yaudah ya, aku cuci tangan dulu. Iya. Nasi goreng kamu jadi enak banget sih. Iya, enak. Tapi aneh aja. Tumben-tumben Cindy bisa masak nasi goreng seenak ini. Padahal kemarin rasanya nggak enak banget. Ya kan aku coba dulu Bu semalaman. Terus tadi pagi-pagi banget aku cobain. Ternyata berhasil. Kan aku juga pengen jadi istri, mantu, dan ibu terbaik. Padahal tadi aku sanksi loh. Kalau kamu tuh bisa kayak Hana atau enggak. Ternyata kamu benar-benar berusaha. Ternyata kamu bisa. Makasih ya buat usaha kamu. Cindy benar-benar membuktikan ucapannya. Aku jadi takut. Assalamualaikum. Bu, sebentar ya. Aku mau keluar dulu sebentar ya. Kamu ada di sini. Bagus deh. Jadi aku nggak perlu repot-repot deh ke rumah kamu. Kayaknya nih ya, sebentar lagi anak sama mertua kamu bakalan lebih betah di sini daripada di rumah kamu. Terus, bentar lagi kamu bakal ditalak, tau nggak? Cepet dong, lama banget sih. Jadi semua makanan enak itu bukan kamu sendiri yang masak ya? Astagfirullahaladzim. Cindy, ibu mengerti kamu itu berusaha keras untuk mengambil hati ibu dan Fahri. Tapi ibu nggak setuju kalau kamu menghalalkan segala cara
Sampai-sampai kamu berbohong seperti ini. Ini nggak benar, Cindy. Lah, Bu, aku tuh kayak gini gara-gara siapa coba? Kalau bukan gara-gara ibu sama cucu ibu yang bawel. Sin, kamu kenapa bentar-bentar? Apa salah ibu sampai kamu seperti ini? Ini Fahri, ibu tuh cuma nggak setuju kalau dia tuh ngaku-ngaku bisa masak enak. Padahal semua itu dia beli. Aku nggak masalah. Kamu gak bisa masak dan kamu beli nggak masalah. Tapi buat aku pondasi pernikahan itu kepercayaan. Dan kamu untuk hal kecil seperti ini aja kamu bohong. Aku pikir kamu telaten, aku pikir kamu jujur, aku pikir kamu bisa mengurus semuanya, tapi ternyata kamu bohong. Seperti ini bagusan Hana kemana-mana. Kamu pikir Hana tuh bagus? Kamu pikir dia baik? Dia tuh juga bohongin kamu, tahu nggak? Kamu tahu nggak? Dia tuh pura-pura sakit cacar. Tuh, dia sama ibu kamu bohongin kamu. Aku memang pura-pura sakit cacar, Mas. Tapi aku ngelakuin ini semua supaya kamu bisa membedakan mana yang jauh lebih baik antara aku dan Cindy. Dengan cara bohongin suami kamu. Nah, bener tuh, Mas. Apa bedanya sama kamu? Kamu juga ngebohongin aku. Aku pikir kamu orang yang telaten. Orang yang cukup sabar untuk menjadi seorang istri, menjadi seorang menantu, dan menjadi seorang ibu. Tapi aku bisa lihat semua kenyataannya sendiri. Gak bisa dibantah lagi. Mas, oke, Mas. Oke, aku ngaku, Mas. Aku emang gak telaten jadi istri. Itu karena aku gak terbiasa, Mas. Aku bukan Hana. Hana yang biasa ngurusin rumah. Gak ada manusia yang sempurna. Aku akuin, dia emang ibu dan istri yang baik. Tapi aku tuh pernah kuliah, Mas. Aku cerdas. Kamu inget gak? Waktu kuliah dulu, aku paling pintar. Inget gak? Iya, aku ingat. Makanya, kamu nggak bisa, Mas, banding-bandingin aku sama dia. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah bisa jadi dia. Dan dia juga nggak akan pernah bisa jadi aku. Jadi kamu nggak bisa tuh milih di antara aku sama dia, kamu nggak bisa. Karena kita punya kelebihan masing-masing di bidangnya. Karena bisa begitu sih? Ibu nggak setuju, Fahri. Ibu minta kamu pilih satu di antara kedua istri kamu. Kalau melihat kondisi keluarga kamu tuh nggak butuh istri pekerja. Tapi kamu butuh yang urus anak kamu. Kamu aja disuruh bikin kopi, malas-malasan kok apalagi ngurus anak. Sebaiknya kamu mundur aja sini. Lah nggak bisa gitu dong, Bu. Nggak adil dong namanya. Masa cuma Hana doang yang suruh ngetes-ngetes aku urusan rumah tangga? Coba dia, bisa nggak dia ngurusin kantor? Oke. Aku terima tantangan kamu. Nggak usah banyak omong kamu. Buktiin. Oke. Ya iyalah. Kamu kan biasanya ketemu sama kompor, sama pisau, sama piring, sama pel. Tapi sekarang kamu harus ketemu sama laptop, sama filenya. Tapi jangan bikin kacau ya. Soalnya ini penting. Makasih. Aku udah gak sabar nih pengen ngeliat kamu mempermalukan diri kamu. Selamat pagi semuanya. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan beberapa hal penting kenapa Bapak dan Ibu harus bekerja sama dengan perusahaan kami. Luar biasa. Presentasi Ibu Hana benar-benar menarik sekali. Saya benar-benar tertarik dengan kerjasama ini. Saya akan persiapkan tim saya untuk mengurus langkah kita selanjutnya. Terima kasih banyak, Pak. Bapak Hari. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Saya antar ya, Pak. Kok bisa sih? Aku pikir kamu cuma bisa bikin kopi sama masak doang. Sepertinya Mas Fahri belum cerita ke kamu ya. Dulu aku itu seperti apa. Aku ini juga sama seperti kamu. Aku sarjana. Aku dan Mas Fahri, kami berdua merintis perusahaan ini dari nol. Mas Fahri itu dulu belum punya apa-apa. Dan setelah kami memutuskan untuk menikah, dan aku punya anak, aku memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Jadi sekarang kamu udah tahu kan ceritanya seperti apa. Dan aku rasa kamu gak perlu bekerja lagi di perusahaan ini. Aku akuin, kamu emang hebat. Tapi kamu gak bisa mencat aku. Karena yang berhak mencat aku cuma Mas Fahri doang. Dia bosnya, bukan kamu. Kayaknya kamu juga belum tahu ya. Satu hal penting, kalau aku ini bosnya, bukan Mas Fahri. Enggak lah, gak mungkin. Ada apa ini? Ini loh Mas, si Hana. Dia ngaku-ngaku dia berkuasa lah, dia bosnya, kamu bukan bosnya, pakai mau mencat aku segala lagi. Lucu kan? Ya memang dia bosnya. %55 saham di perusahaan ini punya dia. Ini kamu gak salah. 55% saham atas nama aku. Aku nggak salah. Kamu memang berhak mendapatkan itu. Kamu orang yang paling berharga di dalam hidupku. Dan aku bisa sampai seperti ini dengan segala pencapaianku itu berkat kamu. Ya ampun Mas, aku benar-benar gak percaya ini Mas. Mas kamu cepetan urus kepemilikannya. Kamu jangan
diem aja. Kamu mau dibawa kuasa istri kamu? Jangan bodoh deh, Mas. Apa? Pak Fahri bodoh? Maksudnya apa ya? Tadi ngomongin saham juga. Maaf Pak, ini ada kesalahpahaman aja. Kalau suami saya bodoh, mana mungkin dia bisa memimpin perusahaan ini dengan baik dan memiliki karyawan yang banyak. Justru suami saya ini suami yang terbaik. Dia bukan cuma berhasil mengurus perusahaan ini, tapi juga dia berhasil dalam mengurus rumah tangga. Suami saya ini suami yang sangat sempurna, Pak. Jadi Bapak nggak perlu khawatir. Ya, saya kira juga begitu. Mungkin saya tadi salah dengar ya. Tapi meetingnya jadi kan? Jadi Pak, tapi saya minta waktu sebentar ya Pak. Baik, saya tunggu. Ya. Kenapa kamu membela aku seperti itu? Karena sudah menjadi kewajiban seorang istri untuk menjaga nama baik suaminya, menjaga aibnya, dan juga menjaga semuanya. Ya mungkin aku di depan maduku, aku bisa meninggikan harga diri aku, Mas. Tapi di depan orang lain, aku nggak bisa melihat kamu dijatuhkan harga dirinya. Suami itu adalah pakaian istri, dan istri juga adalah pakaian suami. Karena itu aku harus menjaga kehormatan suamiku. Begitu juga dengan sebaliknya. Kamu benar sendiri kan? Sekarang kamu sudah bisa melihat dengan jelas mana istri yang terbaik buat kamu. Hana ini kurang apa sih anaknya? Dia bisa ngurus anak, suami, mertua, bahkan juga bisa mengurus pekerjaan di kantor. Sedangkan Cindy, Ibu benar. Hana memang istri terbaik. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai menantu, sebagai pekerja, dia yang terbaik. Dan kamu masih aja mengkhianati aku dengan mantan kamu. Aku melakukan semua ini itu untuk mengingatkan kamu, Mas. Kalau kamu sudah mendapatkan istri yang terbaik, ibu yang terbaik, bahkan menantu yang terbaik, tapi masih aja ya, Mas, kamu tergoda dengan perempuan ini. Terlalu banyak yang kamu korbankan, Mas, demi kamu kembali lagi sama mantan kamu. Terlalu banyak yang terluka, Mas. Bukan cuma aku, bukan cuma ibu, tapi anak kita juga. Kamu bilang aku ini istri terbaik. Itu artinya aku juga layak akan mendapatkan suami yang terbaik. sekarang saatnya kamu harus bisa memilih satu di antara kedua istri kamu. Mas, enggak Mas. Aku nggak mau pisah. Aku mohon jangan talak aku. Sebaiknya kamu berpikir untuk kedepannya, Mas. Kamu harus pikirin Adel anak kita, Mas. Dia pasti bingung kalau dia punya dua ibu. Kasih aku waktu untuk berpikir sebentar. Kalau gitu aku pulang. Aku nggak mau kemana-mana. Aku akan tetap di sini. Pulang kamu. Aku udah pecat kamu dari perusahaan ini. Oke? Kamu udah pecat aku dari perusahaan ini. Tapi kamu nggak bisa pecat aku jadi istri Mas Fahri. Dan kali ini kamu nggak bisa paksa aku lagi. Saya yang suruh kamu pulang. Saya ini mertua kamu ya. Sekarang kamu pulang. Nggak mau. Fahri butuh waktu untuk berpikir. Ibu benar. Aku butuh waktu untuk berpikir sebentar. Ayo, Hana. Aku pikir aku bisa selamanya hidup punya dua istri. Tapi benar, aku nggak akan bisa. Aku harus pilih salah satu. Aku nggak tahu harus memilih siapa di antara kalian. Tapi memang aku harus memilih. Pasti malam ini Mas Fahri datang ke sini. Mas Fahri pasti pilih aku. Aku yakin banget. Saat ini hanya dengan mengingatmu aku bisa merasa tenang, ya Allah. Aku berharap suamiku akan memilih setia kepada aku. Tapi apapun yang akan dia pilih, aku pasrahkan semuanya kepadamu, ya Allah. Mas, makasih sayang kamu udah datang ke sini. Aku yakin kamu pilih aku sayang. Sudah larut malam begini, kenapa Mas Fahri belum datang ya?
Apa ini jangan-jangan Mas Fahri lebih memilih Cindy daripada aku? Aku kesini untuk talak kamu. Maafkan aku. Aku lebih memilih keluargaku. Nggak mungkin, kamu nggak mungkin ninggalin aku. Mas, tolong jangan talak aku, Mas. Au! Aduh, tolongin aku, Mas. Sin, kamu nggak apa-apa, Sin. Aduh, kaki aku sakit banget. Sini masuk rumah sakit. Kamu dengar sendiri kan, Mas? Aku tuh harus dirawat, Mas. Sedangkan aku tuh sendirian, aku gak punya siapa-siapa. Jujur aku tadinya pengen banget jadi istri kamu satu-satunya. Tapi sekarang aku udah gak mau lagi. Aku gak apa-apa, Mas, jadi yang kedua. Yang penting aku tetap sama kamu. Aku gak mau ditalak, tolong jangan talak aku. Aduh. Oh, Hana tolongin aku, Hana, aku nggak mau ditalak. Tapi aku juga nggak mau berbagi suami. Aku nggak bisa. Jangan egois kamu. Sesama perempuan harus saling berbagi. Tapi bukan dengan berbagi suami, Cindy. Mas, Mas. Kasihan dia. Udahlah, itu urusan dia. Urusan dia, kamu bilang. Di sini itu yang salah kalian berdua. Dan yang paling salah itu kamu. Karena kamu itu suami, Mas. Kalau Cindy jelas dari awal dia single. Tapi kamu yang gak bisa jaga perasaan. Bahkan kamu juga gak bisa jaga pernikahan kita. Kamu hanyalah untukku. Maafkan jika memang kini apa yang ku rasa. Maafin aku, Hana. Aku sadar, aku yang paling salah di sini. Aku yang gak mampu menahan godaan dari mantanku. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku ingin kita bersama-sama lagi. Tapi aku gak mau kita rujuk gitu aja, Mas. Kamu masih marah sama aku. Jelas aku masih marah sama kamu, Mas. Aku berjuangin kamu. Itu demi anak kita. Aku terima kamu lagi, itu juga demi anak kita. Aku maafin kamu. Tapi aku juga punya satu syarat. Kalau suatu saat kamu ngedoain aku lagi dengan alasan apapun, saat itu juga aku akan minta pisah dari kamu. Dan aku akan pastikan aku akan bawa anak kita untuk pergi jauh dari kamu. Aku benar-benar menyesal. Aku gak akan pernah ngedoain kamu lagi. Aku sayang sama kamu. Enggak, akulah istri terbaik kamu, Mas. Sekarang aku emang kalah. Tapi aku gak akan pernah menyerah. Aku akan balik lagi. Lihat aja, aku pasti balik lagi. Kenapa sih ini kaki gak sembuh-sembuh juga? Mana Mas Fahri, di telepon gak diangkat-angkat lagi. Di SMS juga gak dibales. Apa jangan-jangan dia benar-benar udah ngelupain aku? Aduh, lihat tuh kalau jalan. Maaf, Mbak. Maaf. Suami saya nggak sengaja. Dia nggak bisa lihat, Mbak. Sekarang dia lagi menyelesaikan diri dalam kebutaannya, Mbak. Lagi masih mau aja di istrinya. Udah tahu suami nggak sempurna. Tinggalin aja sih. Mbak, kalau kita mencari kesempurnaan pada pasangan, sampai mati pun kita akan hidup dalam kesendirian. Dalam rumah tangga itu pasti banyak cobaan. Dari anak, suami, mertua, keluarga, keuangan, apapun itu. Kuncinya cuma satu, Mbak, yaitu sabar. Aku jadi ngebandingin kamu sama Hana. Hana tuh benar-benar telaten, benar-benar sabar ngurusin ibu, ngurusin anakku. Secapek apapun dia ngurusin rumah tangga seharian. Kalau aku datang, apapun yang aku minta dia selalu sediain. Apaan sih, Mas? Aku nggak suka ya kalau kamu banding-bandingin aku sama Hana. Kalau kamu nggak suka, ya kamu berubah. Aku emang kurang sabar. Aku belum siap jadi istri.
tahu sekarang jawabannya atas semua pertanyaanku dulu. Kenapa dulu aku gak jadi nikah sama Mas Fahri? Itu semua karena Tuhan tahu aku belum siap jadi istri. Lalu aku akhirnya nikah sama mantan suamiku dulu. Tapi karena keegoisanku, kekurang sabaranku, aku malah ngancurin pernikahanku dulu. Lalu aku nikah lagi sama Mas Fahri. Gagal lagi. Aku sadar. Aku gagal bukan karena strategi Hana, tapi karena aku sendiri. Terima kasih sayang. Alhamdulillah, akhirnya Mas Fahri sudah bisa melupakan Cindy. Cindy juga udah gak pernah lagi kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau apa dia kesini? Pasti dia mau bikin masalah lagi. Maaf kalau aku datang ke sini. Aku datang ke sini mau ngasih undangan pernikahan. Kali ini aku nikahnya resmi kok, bukan sama suami orang lagi. Hana, aku mau minta maaf karena aku terlalu banyak banget nyakitin kamu selama ini. Tapi aku berterima kasih banget sama kamu karena kamu benar-benar ngajarin aku banyak hal. Kamu ngasih aku banyak ilmu bagaimana caranya menjadi istri yang baik dan benar. Aku sudah memaafkan kamu kok, Cindy. Makasih ya. Kalau aku boleh kasih kamu saran, nanti kalau kamu sudah menjadi istri, jangan pernah bercita-cita menjadi istri yang terbaik. Tapi lakukan aja tugas kamu sebagai istri dengan baik. Dan ingat, harus dengan ketulusan. Rasanya baru kemarin aku dan bekas maduku ini saling bertarung. Tapi sekarang kami saling mendukung dan saling mendoakan. Karena memang itulah yang seharusnya dilakukan sesama perempuan. Sama-sama berbagi kebahagiaan dan bukan berbagi suami atas nama kebahagiaan. Aku memang pernah melakukan kesalahan terbesar di hidupku dengan merebut suami orang. Tapi itu juga adalah pembelajaran terbesar dalam hidupku yang mampu mengubah aku menjadi perempuan yang jauh lebih baik lagi. Dan pastinya lebih sabar lagi.